Halo semua, kali ini kita akan membahas kuis pekan kedua. Kita mulai dari soal common size balance sheet neraca dipresentasikan dalam angka-angka dalam neraca berupa, nah ini jawabannya adalah persentase dari total aset ya. Nah, total asetnya jadi acuan, jadi dia 100%. Oke, kalau kita lihat jawaban yang lainnya, persentase perubahan dari tahun sebelumnya, ini belum tentu. Persentase dari penjualan, ini berarti income statement. Sebagai persentase antara penjualan dari break group, ini juga dari income statement, bukan yang di balance sheet. Berikutnya, transaksi manakah yang tidak memberikan dampak pada quick ratio? Quick ratio current asset kurangi inventory dibagi current liabilities ya rumusnya. Jadi ini jawabannya adalah yang tidak, berarti yang peralatan atau equipment dibeli dengan dibiayai utang jangka panjang, karena ini property plant and equipment hubungannya dengan total asset ratio atau fixed assets ratio. Kalau jawaban yang lain, ini penjualan tanah menghasilkan kas itu masuk current asset, persediaan kas ini juga current asset, persediaan dijual secara kredit, nah persediaannya ini masuk ke inventory, jadi jawabannya yang equipment. Berikutnya, PT Sinar Petromak mempunyai perputaran piutang sebesar 8 kali dan penjualan setahun 362.000. Average collection periodnya berapa yang ditanya? Average collection period itu rumusnya adalah account receivable dibagi daily credit sales ya. Ini dikasih tahu setahun ada 360 hari, jadi daily credit salesnya adalah sales dibagi 360. Terus kemudian account receivable turnover atau perputaran piutang itu rumusnya adalah sales dibagi account receivable. Nah ini dikasih tahu 8 kali. Nah ini kita tulis di sini nih. 8 sama dengan 362 dibagi AR, kita mencari account receivable-nya dulu, ketemu 45.250. Nah, selanjutnya kita mencari daily credit sales-nya. Dari sales dibagi 360, ini jumlah hari dalam satu tahun, berarti 362.000 dibagi 360, hasilnya 1.005. 1.005 ini kita masukin ke rumus di sini. Jadi untuk menghitung average collection period, account receivable-nya 45.250 dibagi dengan daily credit sales-nya. Daily credit sales-nya adalah 1.005 ini sama dengan 45. Jadi jawabannya 45 hari. Berikutnya, PT Gundala Jaya Tbk mempunyai total aset turnover 2,5 dan net profit margin 3,5%. Perusahaan tersebut menghasilkan ROE 17,5%. Disuruh menghitung debt ratio. Nah ini formula Dupont ya, di mana ROE sama dengan net profit margin, unsur profitability dikalikan dengan total asset turnover, sisi efisiensi, dan equity multiplier. Berarti 17,5% sama dengan 3,5% kali 2,5 kali equity multiplier. Equity multiplier-nya sama dengan 2. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, equity multiplier itu adalah 1/1 minus debt ratio. Ini sudah dibahas di video sebelumnya ya, ada juga yang nanya tentang equity multiplier ini. Jadi kalau kita hitung, maka 1/1 minus debt ratio sama dengan 2. Kita hitung debt ratio-nya, operasi matematik biasa ya, ini dikalikan, maka kita ketemu debt ratio-nya sama dengan setengah atau 50%. Berikutnya, manakah dari beberapa cabang industri bawah ini yang memiliki rata-rata inventory turnover ratio paling tinggi? Inventory turnover ratio itu COGS dibagi inventory. Jadi yang kira-kira penjualan barangnya itu cepat gitu ya, dari persediaan
dibeli oleh konsumen, terus kemudian penagihannya itu dibuat untuk produksi lagi atau membeli persediaan lagi, kemudian dijual lagi dan berputar seterusnya, itu yang mana? Pilihannya di sini retail pakaian. Retail pakaian ya, kalau kita beli pakaian kan nggak mesti seminggu sekali juga belum tentu ya, sebulan sekali juga belum tentu gitu misalnya. Jadi ini tidak. PT Berlian Abadi perhiasan, apalagi perhiasan ini juga lebih jarang lagi gitu belinya. Kemudian otomotif, PT Nissan Indomobil ini juga tidak. Nah yang terakhir PT Superindo Supermarket di groceries gitu ya, di barang kebutuhan sehari-hari. Jadi pasti ini yang mempunyai inventory turnover ratio tinggi karena kan barangnya itu dibutuhkan sehari-hari gitu. Berikutnya, sneakers mempunyai rasio account receivable turnover 7,3, stock company mempunyai account receivable turnover 5,0. Yang benar pernyataan di bawah ini adalah, nah ini ya kita lihat, kalau kita menghitung account receivable turnover itu kan rumusnya sales dibagi account receivable. Nah ini kalau kita lihat berarti di sini jawabannya adalah average collection period sneakers lebih rendah daripada stok, berarti yang ini. Karena kalau yang kita tahu dari formulanya gitu ya, kalau account receivable turnover itu kan sales dibagi AR, sedangkan average collection period itu account receivable dibagi daily credit sales. Nah daily credit salesnya tadi sales dibagi 360 atau 365 hari. Nah ini kalau kita lihat kan hubungannya terbalik nih ya. Ketika angka account receivable turnovernya lebih gede, karena rumusnya kemudian yang daily credit salesnya itu dibalik, AR-nya yang jadi pembilang, salesnya yang jadi penyebut, maka kemudian hasilnya ini lebih rendah. Jadi makin tinggi account receivable turnover, makin rendah daily atau namanya average collection periodnya. Jadi jawabannya adalah A. Ini juga bisa di logika biasa ya. Jadi makin cepat account receivable itu berputar, perputarannya makin cepat kan berarti jualannya kencang tuh, jualannya cepat. Maka kemudian account receivable turnovernya, penagihannya juga cepat gitu. Karena kan yang ditagih itu kemudian hasilnya digunakan untuk membeli barang persediaan atau memproduksi lagi dan dijual lagi, dan itu berputar lebih cepat gitu. Ini yang lainnya bukan jawabannya. Berikutnya, pada tahun 2019 PT Mr. and Mrs. Smith mempunyai laba kotor 27.000, total penjualan 110.000. Beban operasi 13.000, net profit margin 0,05 atau 5,85%. Ditanya adalah operating profit margin. Nah kita punya data sales ya, salesnya adalah 110.000, terus kemudian laba kotornya 27.000, berarti di sini ada COGS tapi nggak ditanya COGS-nya, jadi biarkan saja. Terus kemudian memiliki beban operasi 13.000 kita masukin, maka kita ketemu EBIT ya, 27.000 kurangi 13.000 sama dengan 14.000. Operating profit marginnya berarti 14.000 dibagi 110.000, salesnya sama dengan 12,7%. Nah ini jawabannya. Mungkin ada pertanyaan, loh ini kan diketahui net profit margin gitu ya, terus ini buat apa? Nah ini yang menarik ya, yang kita punya itu kan belum tentu kita butuhkan gitu ya. Jadi dalam konteks ini ternyata yang kita punya tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan hanya langsung dengan angka-angka yang terkait saja gitu. Terus kemudian berikutnya, PT Asia Sejahtera mempunyai penjualan 3.450.000, total aset 1.240.000, kewajiban totalnya 275, OPM-nya operating profit margin 16,1, dan interest rate-nya untuk notes payable 10%. Berapa times interest earn?
Nah, rumus TIE itu adalah sama dengan EBIT dibagi interest expense. Nah, ini kita belum tahu EBIT-nya, kita harus cari tahu EBIT-nya dulu. Ini di sini kita punya angka OPM ya. Operating profit margin itu sama dengan EBIT dibagi sales. EBIT dibagi 3.450, salesnya sama dengan 16,1. Ini 16,1. Maka kita ketemu EBIT-nya 55.450. 55.450 kita masukin ke rumus TIE. Terus kemudian kita cari interest expense-nya. Interest expense-nya itu adalah, kita tahu di sini ada interest 10%, berarti 10% kali kewajiban total 275.000 sama dengan 27.500. Kita bagi time interest earn-nya 55.450 dibagi 27.500 sama dengan 20,2 kali. Itu ya, jadi kemampuan coverage EBIT terhadap kewajiban pembayaran interestnya itu 20,2 kali. Tinggi ya. Berikutnya, mana dari rasio keuangan berikut yang paling tepat untuk mengukur efektifnya manajer perusahaan dalam melayani pemegang saham? Pemegang saham berarti equity ya, equity holder. Berarti dia merasa dilayani gitu ya, merasa tujuannya terpenuhi ketika dia mendapatkan return, tingkat pengembalian yang tinggi atas setiap investasinya. Maka yang kita hitung adalah return on equity. Nah, berarti yang ini. Jawaban yang lainnya, karena rasio ini enggak, karena ini terkait operasional perusahaan. Debt ratio ini pembiayaan untuk operasional, jadi enggak juga terkait langsung dengan equity holder. Average collection period ini juga untuk mengetahui kinerja dari penjualan, jadi ketiga-tiganya ini tidak terkait dengan pemegang saham secara langsung. Oke, berikutnya PT Blue Boba Tbk mempunyai laba bersih net income 88.000 dengan total aset 500.000, total kewajiban 150, PBR atau PBV ya 2,9, outstanding shares-nya 90.000. Kita diminta untuk menghitung price earning ratio. Price earning ratio itu rumusnya adalah market price dibagi dengan earning per share. Earning per share itu kita dapatkan dari net income dibagi outstanding shares, jadi jumlah saham beredar. Nah, yang pertama kita di sini harus nyari market price nih. Kita tahu market price itu, ya di sini diketahui price book ratio ya. Price book ratio 2,9. Nah, ini kita cari price book ratio itu rumusnya adalah, atau market to book ratio ya, market to book value itu rumusnya adalah market price dibagi dengan book value. Kita tahu book value itu dari equity dibagi jumlah saham beredar, outstanding shares. Nah, berarti di sini kita hitung berapa tadi? Price to book ratio-nya 2,9 ya. 2,9 ini kita tarik ke sini sama dengan market price yang kita cari dibagi equity. Equity-nya belum tahu nih. Equity kita hitung dulu. Equity itu sama dengan equity sama dengan aset dikurangi liabilities ya. Asetnya kita tahu 500.000, ini 500.000. Liabilities-nya 150.000. Jadi equity-nya 350.000. 350.000 kita gunakan untuk menghitung book value, di mana 350.000 equity dibagi dengan lembar saham beredar 90.000. Maka kita ketemu market price-nya adalah 11,28. 11,28 kita masukin ke rumus PER ya, market price. Terus kemudian untuk menghasilkan price earning ratio kita harus bagi dengan earning per share. Earning per share itu sekali lagi net income dibagi outstanding
shares. Kita tahu net income-nya, diketahui di sini ya, 88.000 dibagi dengan jumlah saham beredarnya 90. Nah, kita bisa hitung nih, berarti price earning ratio-nya adalah 11,53. Ada nggak jawabannya? Oke, ada. 11,53. Oke, demikian pembahasan kuis pekan kedua kita. Silahkan dipelajari dengan baik. Terima kasih.